adalah mengaku dengan berkata, akulah dia. Yang ditangkap dan disalibkan ini mengaku, akulah dia. Apa buktinya kalau itu bukan Yesus? Eli, Eli lama sabachthani. Yesus seumur hidup tidak pernah memanggil Bapa dengan panggilan Eli. Itu bukti bahwa itu bukan Yesus. Itu bukti bahwa itu bukan Yesus. Jangan kau putar balikan Alkitab semua ya. Saya nggak putar balikan, saudara. Yesus ya, yang mereka tanya ya mau dicium Yudas. Berarti Yesus yang penyesat kan? Ya, berarti Yesus yang Anda maksud penyesat kan? Akulah yang kamu akulah cari. dia. Siapa itu? Siapa itu? Bukan Yesus palsu. Anda jangan putar Dari mana Anda bisa tahu? Dari mana Anda bisa tahu bahwa itu bukan Yesus palsu? Dari mana Anda bisa tahu? Dari mana juga Anda bisa pastikan kalau itu Yesus palsu? Saya dapat pastikan. Yesus berkata, penyesat itu berkata, akulah dia. Jangan kau tafsir kata akulah dia semau-maumu. Itu kata Yesus, saudaraku. Yesus berkata kepada muridnya. Yesus berkata kepada muridnya, waspadalah. Saya tidak memutarbalikan, saya justru meluruskan, saudaraku. Anda baca topiknya Yesus. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Yesus berkata, tanya siapa yang kamu cari. Oke, sekarang begini. Oke, saudara Kristen. Siapa namanya ini? Chris, saudaraku Chris. Oke, anggaplah itu Yesus asli. Anggaplah itu Yesus asli. Sekarang, kalau Anda percaya kepada Yesus, Anda percaya kepada ucapan Yesus, maka wajib mutlak harus ada yang memenuhi penyesat mengaku, akulah dia, ego emi. Tolong tunjukkan. Setelah oknum yang ditangkap ini mengaku ego emi, siapa lagi yang pernah mengaku ego emi? Tunjukkan. Saya malam ini juga akan menghubungi kantor KUA untuk menikah hari Ahad besok. Kalau Anda bisa tunjukkan kepada saya, silakan. Saya hitung sampai 10. 1. Itu adalah nubuat. 2. Iblis juga nanti akan 3. mengaku aku Mesias nanti. 4. Ya, iblis akan menyaru seperti 5. Yesus ya. Menjelang 6. hari kedatangan Yesus, iblis akan 7. berbuat sesuatu bahwa dia akan menampakkan diri sebagai 9. Yesus. Itu nanti. Gak ada, teman-teman. Udah. Sudah ada, kawan. Gak ada. Sedangkan, saudaraku. Sedangkan, sabar. Jangan cuma sakit hati disampaikan di sini. Jangan. Mending Anda turun, Anda minum air, Anda renungkan apa yang sampaikan daripada Anda celoteh di sini. Yang membantah dalil, mending Anda turun. Istirahat kek atau apa kek. Mungkin masih ada Kristen lain yang menggunakan akal sehat. Yesusnya berkata nih kepada muridnya, hei muridku yang ganteng, ya paman, waspadalah kepada penyesat. Tanda-tandanya apa paman? Tanda-tandanya dia berkata dengan mulutnya, akulah dia. Oh, itu tandanya. Oke, nah kita ke timur, nguping ke sana sini. Ada nggak yang mengaku akulah dia? Nggak ada. Kita ke barat, ada nggak mengaku akulah dia? Nggak ada di sini. Kita ke Yudea, ada nggak yang mengaku akulah dia di sini? Nggak ada. Kita ke sini ada nggak mengaku akulah dia? Nggak ada juga. Tapi ketika kita kemudian ke Gurun Paran, kita temukan kemudian orang yang mengaku akulah dia. Lalu apa yang terjadi terhadap dia? Orang ini ketika mengaku akulah dia, apa yang terjadi di situ? Wow. Kok wow? Ada apa Bang Suma? Wow. Emang ada apa sih? Ketika orang itu mengaku akulah dia. Kok wow? Ya iya. Wow. Kenapa? Ada apa weh? Bilang dong. Apa yang terjadi pada saat dia mengaku akulah dia? Para prajurit mundur dan berjatuhan ke tanah. Sampai dia begitu. Iya. Kalau hanya mengatakan, akulah dia yang engkau cari loh teman. Mana? Apa? Kenapa dia harus jatuh? Untuk apa? Tapi karena Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Dan penyesat itu berkata, akulah dia. Nah,
Kalau Anda mengatakan yang berkata akulah dia itu adalah Yesus, kan Yesus memang sudah mengatakan, Cak Ayu, penyesat itu mengaku Yesus. Berarti korbannya akan mempertahankan itu bukan palsu, itu Yesus. Kenapa mengaku Yesus? Ya karena penyesat. Kenapa mengaku Yesus? Karena memang harus mengaku Yesus. Kenapa mengaku Yesus? Ya karena memang harus mengaku Yesus penyesatnya. Pakai nama Yesus, berkata akulah dia. Dua hal terpenuhi. Yang pertama mengaku Yesus. Host, tidak usah dinaikkan Bang Suma 04 atau 03. Saya sudah ada di sini. Keliru pencet, Oke? Bunda. Iya. Jadi gitu, akulah Yesus. Dari penyesatnya terus berkata Yesus. Nah sekarang ketika penyesatnya mengaku Yesus, ditangkaplah dia. Bukan Bang Suma, itu bukan penyesat, itu adalah Yesus. Oke, saya duduk, saya sandar, kemudian ambil rokok sebatang, bakar, ketepak, isap. Silakan tunjukkan oknum selain oknum itu yang mengaku akulah dia. Kalau ada, besok saya nikah lagi. Ada? Tidak ada. Itu di akhir zaman. Tunggu dulu. Penyesatnya mengaku akulah dia itu wajib hukumnya datang kepada Yesus, murid Yesus. Tidak mungkin murid Yesus masih hidup sampai akhir zaman. Tidak mungkin. Berarti pada zaman itu juga penyesatnya itu datang, dan pada saat itu juga penyesat itu ngaku akulah dia, dan saat itu juga penyesat itu datang kepada murid-murid Yesus. Gitu. Sabar ya teman-teman di YouTube. Saya membaca apa yang kalian sampaikan. Sabar. Oke, jadi gitu. PR saudara-saudara Kristen ini dari Bang Suma dan timnya, tolong tunjukkan oknum yang mengaku akulah dia, yang datang pada abad pertama selain daripada yang ditangkap. Ahai, manrasi anggota. Lanjut teman-teman sekalian. Yang jelas, anaknya Bunda Maria itu utusan Tuhan. Dia hanya mengajar kepada Bani Israel. Itu satu. Yesus yang dianggap ke seluruh dunia itu bukan anaknya Maria, tapi Yesus yang mati terkutuk di tiang salib, bangkit menjadi Tuhan. Kemudian Paulus berusaha untuk mengajarkan itu. Jelas kok itu. Akulah dia. Itu sih kesimpulan sederhana kok. Yang penting kan mau jujur ya. Siapapun Yesus itu dua-duanya salah kalau dia adalah Tuhan. Siapapun Yesus itu dua-duanya salah kalau untuk seluruh dunia. Dia hanya untuk Bani Israel. Siapapun Yesus itu. Sederhana kok itu. Semoga tercerahkan. Jangan lupa nonton film Doti supaya kau nggak kena Doti. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qalu la yadkhulal jannah illa man kana hudan aw nasara tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Ini Al-Quran menantang 1400 tahun. Tidak main-main. Wa qalu la yadkhulal jannah illa man kana hudan aw nasara. Ini 1400 tahun Quran. Katanya karangan Nabi Muhammad. Katanya Quran itu bukan kalam pencipta langit dan bumi. Kok nggak gugur-gugur? Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Katanya ini karangan. Katanya ini ditulis orang yang buta huruf.
yang tidak memiliki ilmu, yang tidak ada wahyu, yang tidak ada ilham, tak ada roh kebenaran padanya, kok nggak bisa digugurkan? Kalian berasal dari orang-orang yang hebat. Agama kalian ditopang dari segala macam ya kemajuan, kecanggihan, segala macam. Kemudian apa yang ada di kalian itu mendukung dan sebagai pendukung keyakinan kalian. Ini Quran ya, Quran dari satu manusia saja nih. Dia tidak berkelompok, satu. Namanya Nabi Muhammad, hidup di zaman jahiliyah, tidak mengerti baca tulis, menceritakan ini. Kok gak bisa kalian gugurkan? Lawan terus Al-Quran itu, lawan. Benci saja Al-Quran itu, benci. Tutup akal kalian, tutup hati kalian, tutup. Tapi sayang, sampai kalian membusuk di dalam api neraka, kalian tidak akan pernah bisa kemudian menyentuh esensi kebenarannya selama kalian tidak bisa membuktikan apa yang menjadi tantangannya. Qul hatu burhanakum. Hei kalian, tunjukkan kebenaranmu, buktikan kebenaranmu jika kamu orang yang benar. Nah, cuman kesurupan. Cuman kesurupan kayak gitu. Mana kata Quran, kemana? Tunjukkan kebenaranmu, mana? Ayo, jangan sakit, jangan sakit. Mana tunjukkan kebenaranmu? Mana tunjukkan? Ada. Ada Cahayu. Aku cuman minta tunjukkan dalilnya. Kalau di Al-Quran, wa is qala Isa bin Maryam ya bani Israel. Quran tuh, inni rasulullahi ilaikum. Itu kata Quran. Nabi Isa hanya untuk Bani Israel. Oh, itu Nabi Isa, bukan Yesus. Oke, Yesus berkata, Matius 19:24, Aku Yesus diutus hanya kepada domba-domba dari Bani Israel. Lah kalian Bani apa? Ayo, Bani apa kalian ini? Sulit saudara-saudara, sulit. Al-Quran mengatakan Nabi Isa hanya untuk Bani Israel. Yesus mengatakan dirinya diutus hanya kepada Bani Israel. Karisteng, dari mana datangnya? Ayolah saudaraku, mari, jangan angkuh, jangan sombong. Apalah artinya mempertahankan sampai mati, sampai ngotot, nipu sana sini, melilit lidah, tapi tidak ada dasar pijakan. Jadilah manusia yang cerdas, mempertahankan sebuah keadaan di mana keadaan itu tidak punya dasar. Itu adalah seburuk-buruknya keadaan. Itu seburuk-buruknya keadaan. Kambing diajari bicara dengan secanggih-canggihnya alat, dia akan tetap ngembek. Kambing, ini sudah zaman modern. Jangan gitu lagi dong. Ayo belajar sekarang. A, B, C, D. 1, 2, 3. Ya wajar. Wajar. Kamu paksakan kambing itu pun dengan cara apapun, tetap aja dia ngembek. Karena tidak ada alat yang ada di kepalanya untuk mendeteksi kebenaran. Lah ente ada akal. Janganlah hidup seperti kambing. Ada akal. Jangan gengsi. Lemah kita ini. Ketika kita kekeh mempertahankan kesesatan, besok hari innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Anda sedetik setelah di bawah tanah, tak ada lagi pilihan. Kalau di sini sekarang nih, Anda masih hirup udara, masih ada pilihan, Cak. Mau masuk Islam atau tetap dalam kekufuran, masih ada pilihan. Tapi kalau Anda sudah masuk ke dalam tanah, mau siapapun yang datang memberikan pencerahan, menjelaskan kebenaran, sampai mulutnya robek sekalipun, Anda tidak punya pilihan. Anda tidak lagi berhadapan, Anda tidak lagi menghadap pada kehidupan duniawi. Anda sudah berhadapan dengan kehidupan selanjutnya, yaitu mempertanggungjawabkan segala apa yang Anda lakukan ketika hidup di dunia. Kesombongan tidak akan menghantarkan Anda selamat. Yesus nggak suka orang yang sombong.
Ya, kepongahan tidak akan menghantarkan Anda kepada keselamatan. Yesus tidak suka kepada orang yang pongah. Yesus mengatakan kasihi Tuhanmu dengan akal, bukan dengan iman. Kasihi Tuhanmu dengan hatimu, dengan akalmu, dengan budi pekertimu. Kasihi dengan itu, bukan dengan iman. Iman itu perkara hasil. Kalau akal sehat, iman hasilnya sehat. Tapi kalau akal jangankan sehat, berfungsi aja kagak, gimana iman mau benar? Jadi jangan sombong, jangan sombong. Ayo silakan. Ini Al-Quran yang mengatakan ini. Al-Quran ini adalah alat deteksi untuk orang-orang yang di luar pengiman Al-Quran. Begitu, sederhana bukan? Nah sekarang Anda uji saya dengan Bible. Ada nggak Kristen sini? Silakan Anda bunyikan suara Bible, kitab manapun, bab berapapun, nomor berapapun, uji saya sebagai seorang manusia. Sebagai seorang manusia yang berpegang kepada akidah dinul Islam, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Uji saya dengan Bible saudara. Dari kitab manapun, dari bab manapun, nomor berapapun. Silakan saudara Kristen yang ada di sini. Uji saya dengan Bible Anda. Di mana saya akan jatuh di situ? Bang Suma akan jatuh dengan Bible ayat nomor sekian, dalih sekian. Silakan Anda tunjukkan. Sebagaimana saya menunjukkan. Qul hatu burhanakum in kuntum sadikin. Hei orang-orang Kristen, kata Quran, orang-orang kafir. Tunjukkan bukti kebenaranmu. Nah tuh, disuruh tuh. Tunjukkan bukti kebenaranmu, bedeng. Mau kali lagi. Mana buktinya Yesus yang netek ke ibunya itu adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Sebagaimana imanmu. Mana buktinya? Mana buktinya bahwa orang yang menyembah Yesus itu adalah benar? Mana buktinya? Mana buktinya bahwa masuk ke gereja itu adalah perintah Tuhan? Mana buktinya? Tunjukkan kebenaranmu. Jika kalian benar-benar memiliki kebenaran itu. Nah sekarang saya sudah uji. Tadi ada 2 saudara kita Kristen. Tak sanggup. Kuhitung sampai 10 tak sanggup. Andai kan sanggup, bahaya, bisa kawin saya besok. Kemudian, mana ada saya janji? Kan aku janji. Kan ada janji. Aku gak janji. Aku hanya menunggu waktu. Oke. Jadi, sekarang dibalik nih. Anda uji saya dengan Bible. Sekarang ini juga biar disimak oleh 4.000 lebih orang memandang. Di YouTube juga kurang lebih 1.000-an orang yang memandang. Sekarang Anda uji saya pakai Bible. Misalnya nih di Lukas atau di Markus, coba uji saya. Jatuhkan keislaman saya dengan data-data di Bible saudara. 1 data kah, 2 data kah, 3 data kah, 4 data kah. Mana yang bisa meruntuhkan keislaman saya? Silakan. Ini tantangan. Ada? Ini saudara Handi ini dari sekte mana? Silakan. Saudara Handi mungkin bisa uji saya dengan data-data Bible. Mana yang bisa menjatuhkan saya? Saya tidak sombong, tapi ini berbicara mengenai kebenaran dalam perspektif perbandingan agama. Ini diskusi tentang agama, tentang keyakinan. Salah kita memilih keyakinan, maka neraka. Dan neraka bukan cuma datang untuk tamasya, enggak. Di situ sengsara selama-lamanya, kekal, tak ada ujungnya. Silakan, saya sambil bikin kopi ya, campur masako, sambil menunggu ada Kristen yang ingin menguji saya pakai menggunakan data Bible-nya. Saya akan karungin semua data-datamu itu. Silakan. Assalamualaikum Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari sekte mana, Bun? Saya sekte Amerika nih Gurunda. Oh, sekte Amerika, Masya Allah. Silakan Bunda, silakan. Mungkin ada yang ingin disampaikan. Terima kasih Gurunda. Iya, silakan. Nggak ada Oten sekarang. Ya izin dulu, saya kurang Namila kita sapa dulu. Iya, silakan. Ya, Pak Lenta, dari tadi Pak Lenta nggak buka mic. Pak Lenta, selamat malam. Pak Lenta, dibuka mic-nya Pak. Kristen atau Muslim? Sepertinya kepencet nih ya, tidur di atas. Oke, Pak Jerry Wood, selamat malam. Kristen atau Muslim, Pak Jerry? Muslim. Assalamualaikum Gurunda, salam kenal semua dari Jawa Timur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Jawa Timur dekat mana dengan Kalimantan, Bang? Dekat ya? Saya di Surabaya, Bang. Oh, Surabaya. Ya. Oke. Masya Allah. Subhanallah.
Ini apa biar rame. teman kita ini? Bang Jerry ya. Apanya saudara ini yang dinaikkan ini? Laskar tak berguna. Impe, lu mau ngapain di sini, Impe? Hoi! Ya, iya. Ada Gimpe ya? Gimpe ulu. Masya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Saudara Bang HMM. Berapa harganya tuak 1 liter sekarang, Le? Nah itu dijawab itu. Allahu Akbar. Coba tanya banyak, ukuran ban depan berapa? Tak paham. Ukuran angin ban depan. Makasih anak gua. Ini bukan air keran kan ini? Bukan air keran ini kan? Awas. Aku mau umumkan dulu ya Bang Juma. Maaf ya yang ada di YouTube-nya Zulkifli Mabas sama Andi Selebes Channel. Itu memang nggak gerak gambarnya ya. Namanya bahkan nggak tertulis. Ini ada kesalahan dalam emulator Android-nya, nanti akan kami perbaiki ya. Ini 2 hari 2 malam saya belum nemuin penyakitnya ya Bang Juma. Nggak gerak kan ada gitu? apa ya? Nah, Enggak. tunggu tanggal mainnya lagi belajar dulu nih. Soal secepatnya ditemukan solusinya. Kenapa demikian? Karena hostnya ini pakai anti rungkat. apa namanya ini? Pakai anti rungkat. Anti bocor. Dia pakai anti rungkat. Anti Tapi tumpang, kalau Bunda. TikTok yang biasa aja Bang, cuma itu gerak. Kalau yang pakai yang biasa aja. Tadi seperti Bang Juma tadi pagi kan live tuh siang ya. Itu gerak semua, bagus. Iya. Ya besok-besok ini Pak Arif ini kalau masih kayak gini aja nih, mulai malam ini ya, mulai malam ini malam, gitu aja sih. Subhanallah, Masya Allah. Pak Arif ya, mulai ini malam ini loh. Pakai yang biasa aja. Kalau yang biasa 2 jam tumbang. Oh ya, Luwu Utara di mana Ki? Di Luwu Utara ya. ya udahlah. Saya juga orang dari Luwu Utara juga saya. Sama-sama aja gitu Plek. Saya berasal dari sebuah kota kecil di Meksiko Utara namanya Monte. Monte Carlo. Monte Carlo. Monte Carlo. Brasil. Iya. Bukan, Meksiko Utara, kota terkecil daerah Luwu sana, Luwu Utara. Iya. Monte ya, tangga sama Burundi itu. Iya, saya dari Monte. Saya besar di kota kecil di Meksiko Timur, Luwu Utara. Itu siapa yang ngomel dari tadi itu? Lagarto, monitor Lagarto. Selamat pagi. Lagarto. Ya, Kristen Muslim. Kristen dia. Oke, silakan. Tantangannya jadikan gurunda kami, Bang Zuma kami. Ya itulah tadi. Silakan. Silakan Lagarto. Makasih Bunda Mela. Ya, sama-sama. Ya, jadikan gurunda Suma besok menikah. Hah? Aku datang itu. Jangan lupa undang saya. Iya. Baik, Saudara Lagarto, tadi kan Al-Quran saya nantang tuh. Kul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Wahai saudaraku Kristen, tunjukkan bukti kebenaranmu Ya, jika saya mau kamu bicara orang ini. yang benar. Iya, silakan Bang. Saya mau bicara yang ini. Islam yang mana? Islam yang Habib atau Islam yang Nusantara? Islam pada dasarnya itu cuman satu, Bang. La Bukan, tapi ilaha Indonesia kan, illallah tapi Muhammad Indonesia kan sekarang Rasulullah. banyak ini. Enggak. Kalau berbicara mengenai agama, Islam itu cuma satu. Kitabnya bernama Al-Quran dan hadis sahihah.
Adapun yang istilah Islam Nusantara mungkin maksudnya umat Islam yang ada di Nusantara kita ini. Islam Malaysia adalah umat Islam yang ada di Malaysia. Islam Amerika adalah Islam yang ada di Amerika. Tapi berbicara mengenai akidah, mereka semua la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Gitu bang. Ini yang ngomel-ngomel dari tadi siapa? Dari Lagarto ini kayaknya. Apa sih itu? Oh, dia operator ternyata. Ya lanjut bang. Sekarang Anda coba jatuhkan, lumpuhkan keislaman saya dengan data Bible Anda. Ada nggak? Silakan. Coba. Ini kesempatan bang. Islam itu sesat berdasarkan Bible. Coba bang. Bukan, saya mau tahu aja ini Islam di Nusantara ini. Berdasarkan Bible bang. Kita mau dengan Bible. Islam itu gugur karena Bible yang menggugurkan Islam. Silakan. Kenapa kayak gitu? Suamiku lagi tak ada di rumah. Mabut ya guru. Allahu Akbar. Nah ini saudara Petra, mungkin Anda bisa menggugurkan keislaman saya dengan Bible. Silakan. Oke. Yesus kata Bible, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu mengenal Dia. Nah, kalau Yesus jalan kebenaran, Muhammad jalan kebenaran enggak? Jangan ke situ dulu. Harus dong. Ke Islam. Harus. Nah, bagaimana orang tahu keselamatan? Coba. Bukan begitu caranya bukan gitu. Bisa nggak datang Allahmu untuk menyelamatkanmu? Bagaimana cara Allahmu? Bahwa kau lucu deh. Lucu ente itu. Kalau Anda membawa data, misalnya jika engkau mengasihi apa tadi katanya? Akulah jalan, akulah kebenaran. Iya, akulah jalan, akulah kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini kan ucapan Yesus kepada Thomas dan kawan-kawannya. Nggak gugur Islam saya dengan data itu, nggak gugur. Karena Yesusnya di situ sedang berbicara dengan murid-muridnya. Ada Thomas di situ, ada siapa lagi? Ada Filipus di situ. Dua oknum ini yang disebutkan di dalam Bible data Yohanes 14 ini. Bahkan data Yohanes 14 ini ujung-ujungnya nanti aku akan minta kepada Bapa dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Larinya kepada Roh kebenaran. Justru kalau membawa Yohanes 14 itu akan semakin kuat Islam. Islam akan semakin jaya di sana. Karena kalau Anda melihat di data nomor 26-nya, yaitu penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ini ajaran Islam yang dimaksud ini malah. Jadi kalau Anda ingin menjatuhkan akidah Islam saya dengan Bible, justru akidah Islam saya akan lebih kuat dengan adanya Bible. Yang Anda uraikan untuk menjatuhkan malah menguatkan, itu maksudnya. Akulah jalan dan kebenaran. Inilah yang disampaikan Al-Quran. Fattakullah wa ati'un. Al-Quran malah mengatakan itu. Nabi Isa alaihissalam minta ditaati karena dia adalah jalan menuju kepada Allah yang harus ditakuti.
Inilah jalan yang lurus. Itu kata Nabi Isa. Berarti jalan lurusnya adalah ati'ullah wa ati'ur rasul. Kata Nabi Isa, fattakullah wa ati'un hadza siratul mustaqim. Itulah jalan lurusnya. Malah semakin kuat Islam. Ayo, siapa lagi Kristennya? Gugurkan keislaman saya dengan Bibelnya. Silakan. Jangan pakai ajaran Yesus, pakai ajaran Paulus. Kalau mau pakai Paulus. Gitu. Silakan. Pakai ajaran Paulus boleh, ajaran Nabi Musa boleh, sesuai dengan suka-suka kalian lah. Tapi kalau ajaran Yesus, Islam pasti kuat. Yesus adalah jalan. Yesus pembawa kebenaran. Nasrani taat kepada Nabi Isa alaihi salam, maka mereka akan mendapatkan hidup yang kekal. Itu sudah. Allahu Akbar, Masya Allah. Coba. Tapi jangan kau kasih saya Amsal. Tidak akan pernah gugur. Iya serius. Karena ketika, ayolah Bang Suma, la takrabuz zina. Gak bisa gugur Islamku. Susah itu. Suamiku lagi lagi dalam perjalanan. Nah, boleh. La takrabuz zina. Gak bisa. Gak bisa. Oh, jangan saya Amsal. Yes, gak bisa. Izin. Ayo. Izin Gurunda. Ayo. Kita sapa silakan dulu. Dinda. Boleh. Rian Pok, selamat malam. Kristen atau Muslim? Rian Pok. Turunin aja kalau nggak ngomong. Iya. Oke, Depri, malam Depri dibuka mic-nya. Kosong juga. Silakan teman-teman yang Kristen dulu ya. Teman-teman yang Muslim boleh di-cancel dulu permintaannya supaya diskusinya tetap jalan. Ini tantangan buat semuanya nih, Kristen-Kristen yang di bawah. Gugurkan keislaman Bang Zuma. Wah, ini tantangan. Saya izin Bang Dito. Caranya begini loh. Saya ajarin kamu nih. Sebagaimana prinsip ya iman Kristen nih. Kalau mau menggugurkan Banyuma, pakai cara ini. Itu pasti kau setuju. Banyuma, Tuhanmu kan nggak pernah turun ke bumi nih. Jadi nggak bisa dipercaya. Tuhan saya kan nyata pernah turun ke bumi. Begitu caranya. Pakai cara itu dong. Mati balik. Ya kan saya ajarin. Bagaimana kalau begitu? Banyak caranya supaya luntur iman Islam. Kenapa harus luntur? Karena Allah tak terlihat. Gitu. Kalau begitu, orang ini tidak punya akal. Karena akalnya tak terlihat. Sedangkan akal ini adalah alat yang kemudian dijadikan sebagai materi untuk dibicarakan terkait ilmu pengetahuan, terkait pesan, terkait rasa, dan apapun itu. Pencipta langit dan bumi sebelum menciptakan, dia kemudian berada pada hakikatnya sebagai Tuhan tanpa makhluk. Nah, supaya kemudian ada yang tahu selain dirinya kalau dia ada, maka dia ciptakan, maka dia menciptakan. Dengan adanya alam semesta ini bukti adanya Tuhan, itulah Allah. Al-Quran tidak bisa gugur di situ. Diterangkan dalam Fussilat ayat 53, Qaf ayat 16, dan seterusnya. Sulit. Tuhanmu tidak pernah turun. Oke. Tuhan saya tidak pernah turun. Listrik di rumahmu menyala pernah enggak? PLN itu kemudian mesinnya datang ke rumahmu. Ketebuk. Enggak pernah kan? Tapi kok bisa nyala lampunya? Dari mana sumbernya? Dari pabrik yang ada di sana. Itulah kehidupan di atas muka bumi ini. Dari mana sumbernya? Dari sana yang maha hidup, yang menghidupkan. Itulah Allah. Begitu saudara.
Tapi menurut mereka Pak Joma, cara melunturkan iman Islami itu, Tuhanmu tidak berwujud, Tuhan kami pernah berwujud, gitu. Ya justru Tuhan tidak berwujud, maksudnya Tuhan tidak bermakhluk, tidak datang dalam rupa makhluk. Itulah Tuhan yang betul. Kalau ada Tuhan yang kemudian berwujud, nampak, berarti dia bukan Tuhan. Kenapa? Karena dia menempati ruang dan waktu. Segala sesuatu yang memiliki ruang dan waktu pasti akan terikat dengan ruang dan waktu itu, tergantung kepada ruang dan waktu itu. Segala sesuatu yang terikat ruang dan waktu itu makhluk namanya. Berarti punya keterbatasan, punya kelemahan. Jangan jauh. Yesus yang kemudian dikatakan Tuhan mereka wujud, Yesus punya kelemahan enggak? Bisa nggak Yesus tidak tidur? Bisa nggak Yesus tidak makan? Itu tidak disifati sifat Tuhan, itu sifat makhluk. Gugur lagi dia, nggak gugur Islam saya. Karena Tuhan saya itu laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan apapun. Dan itu ditopang oleh kitab yang mereka ambil dari kitab Yahudi, 2 Samuel 7 nomor 22. Gak bisa gugur. Susah itu untuk gugur. Barakallahu fiik saudara Andreas. Jadi gitu, apalagi gugurkan keislaman saya dengan Bible. Tapi itu kan imannya Banyuma. Iman teman saya itu kan dia bilang gini. Memang sudah susah untuk masuk akal. Jangan paksa kami berakal dong gitu. Jangan paksa kami berakal. Ya sudah, Anda nggak bisa menggugurkan Islam saya berarti. Karena Islam saya kudu wajib berakal. Nah sekarang begini, telah akalnya nih terkait dengan wujud atau esensi atau hakikat Tuhan. Jangan Quran, terlalu berat kalau Quran. Bible aja dulu. Untuk kemudian kita mengambil kesimpulan, mengambil intisari dari sebuah data. Saya kasih nih, 1 Timotius 6 nomor 16. Dialah satu-satunya yang tidak tersentuh oleh kematian. Siapa ini? Syukron Pak Haji Ferry. Barakallahu fiik Akhi Ferry. Ini siapa ini? Dialah satu-satunya. Berarti nggak ada duanya kan? Dialah satu-satunya yang tak tersentuh oleh kematian. Siapa ini? Yang tak tersentuh oleh kematian ini siapa? Yesus gugur. Siapa? Gak bisa gugur Islam saya kan? Allahu Akbar, Masya Allah, Masya Allah. Gak akan pernah bisa gugur dengan Bible. Nah kalau mereka coba gugurkan kekristenan saya dengan Al-Quran, wah, belum nyebut juga sudah gugur duluan. Misalnya, Qul huwallahu ahad. Tuhan itu ahad, Tuhan itu satu. Tuhanmu ada berapa? Masolan generasi. Mau bilang satu. Takut digebukin. Mau bilang 3. Baru 1 ayat itu jangan gugur. Allahu Akbar, Masya Allah. Inilah makanya anak-anak saya. Iya silakan Dinda, silakan. Siapa dulu? Ya Pak Marbun. Pak Marbun, monitor Pak Marbun. Nah, monitor juga. Ya, Kristen Muslim. Dari lahir Kristen, Protestan. Oh, mantap. Silakan. Salah itu Bang. Salah itu Bang. Itu keliru, dari lahir Kristen itu salah. Anda menjadi Kristen itu setelah diajar sama orang tua ke gereja. Shalom. Ketika Anda lah. Shalom. Iya, Salmon. Ketika Anda masih. Silakan Bang, silakan. Anda mau ngomong apa? Ya mengatakan shalom aja, puji Tuhan. Cuman itu aja, cuman tahu kata shalom aja, nggak ada kata Ibrani yang lain. Ngapain? Oh, cuman topeng aja gitu ya, biar dianggap seperti Yahudi Bang ya, kayak Paulus kan ya? Nah? Kayak Paulus ngaku-ngaku Yahudi kan gitu.
ajari aja Al-Quranmu kepada Ya, Al-Quran umat nih. Muslim. Jangan Ya, kau comot-comot ayat Alkitab. Kalau kau membaca ayat Alkitab dari ayat pertama sampai ayat akhir. Oke. Jadi nggak boleh mencomot data di Bible ya? Jangan. Dari mana Anda comot kata Alkitab? Sekarang saya tanya, dari mana Anda mencomot kata Alkitab? Lu banyak congor sih lu. Malu ya bang? Maafkan aku bang ya, maafkan. Maafkanlah daku, maafkan sayangku. Malu ya bang? Malu bang ya? Ini Bang Suma memang kadang-kadang gak sopan. Malu ya bang? Dari mana abang mencomot kata salompas tadi? Aduh abangku ini. Malu ya bang? Kalau di Al-Quran Isa itu siapa? Bang, kata Alkitab itu Anda curi dari mana? Itu aja dulu bang. Di dalam isi Al-Quran itu Isa siapa itu? Isa itu siapa? Bonyok, saya bertanya dari mana kau ambil kata Alkitab? Isa itu siapa? Saya tanya dari mana kau curi kata Alkitab? Jawab dulu, itu dulu. Yang pelan-pelan aja dulu. Kau itu jangan mengatakan mencuri. Ya, kalau tidak mencuri lalu dari mana? Lu banyak ngomong sih lu. Banyak ngomong. Malu bang. Malu banyak sama tetangga. Listrik belum dibayar ya. Masalah generasi. Dari mana Kristen pemakan asu mengambil kata Alkitab? Itu loh pertanyaan saya. Banyak congor. Enggak, kita lagi diskusi. Lu banyak congor lu. Malu ya bang. Besok ke Pegadaian, coba Anda tarik di sana. Mana tahu ada orang yang pernah menggadaikan malunya tanpa ditebus. Anda ambil, beli. Masalah generasi meledak. Masih mau ku datang besok. Lagian Banyuma nanya jemaat pertanyaan sulit. Pendeta aja nggak bisa jawab. Kebanyakan makan B2 juga, makanya jadi kasar begitu. Iya bun. Terus saya ditanya, kata dia, jangan kau ambil di isi Bible kau comot-comot, tapi ajarkan aja Al-Quran katanya kepada umatmu. Jangan kau comot-comot Bible, kata dia gitu. Nah, saya tanya, dari mana kau ambil kata Alkitab? Aduh, najis. Ya jemaat mana bisa menjawab itu, pendeta aja nggak bisa jawab. Nah itu dia bang, makanya saya menyebut kitab mereka Alkitab aja jijik, karena nggak cocok. Jadi edukasi buat teman-teman bahwa nggak usah lah bila mengatakan mereka Alkitab. Dia itu bukan. Diblos. Alkitab itu kitabnya Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Daud, dan Nabi Muhammad. Itu baru disebut Alkitab. Ya kirain mau diskusi, ternyata cuma curhat aja. Di siapa dulu kan itu? Iya siap. Bang Rido, kabur. Ya ini Dian, selamat malam Dian. Kristen atau Muslim? Malam. Bu Dian. Ya. Selamat malam. Jeleknya deh. Wanita berurat. Mati meja balasian. Aku gereng dia. Ini taringnya udah keluar. Taring udah keluar. Meraung-raung dia. Ya teman-teman Kristen ya. Petra ngapain lagi kok request Petra? Aduh. Dinaikkan aja Ustaz. Teman-teman yang Muslim boleh di cancel dulu mungkin. Silakan Bang Andi di situ. Iya, masalahnya terlalu banyak permintaan ini. Cangkur yang ini orang mana ini? Orang Jawa Barat. Di siapa Kalau seandainya
Banyuma kalau seandainya Doti itu ya tidak syirik, tidak dosa besar. Doti ini semua satu-satu nih. Ya Pak Sangkuryang, selamat malam Sangkuryang. Kalau Kristen langsung aja ya, seperti biasa lah. Tadi salon pas lah, apalah malam lah gitu ya. Aduh. Sangkuryang, ini gini aja Ustadz Arif, kita cancelin dulu aja semuanya. Pak Sangkuryang udah buka mic itu, silakan berbicara. Selamat malam. Pak Sangkuryang, di cancel dulu, kemudian yang naik usahakan yang Kristen dulu ya, Iwan Villa ya. Ada orang Kristen Iwan Villa. Ya silakan, saudara-saudara Kristen. Ini Jayan, belum duduk. Aduh, langsung turun. Saudara-saudara yang terkasih silakan. Ini saya cancel dulu aja lah semua. Tapi gini, izin ya, kalau ingin melihat Kristen yang sebenarnya itu, justru yang tidak disukai oleh kebanyakan orang, yaitu pendeta HTD sama Luka Tambunan. Itu Kristen sejati itu. Betul. Ini siapa nih, user ini aja kita angkat. Pak Jopa, selamat malam Pak Jopa. User juga selamat malam. Selamat malam. Ya, Kristen Pak Jopa atau Muslim? Muslim. Muslim, ada yang mau sampaikan silakan. Ini di atas pada ngapain semua? Lagi habis. Lagi jualan cendol bang. Ada yang jualan cendol, ada yang promosi sarung, ada yang berencana nih haji. Kalau saya rencana nikah. Abang sendiri ngapain dari tadi? Ngapain dari tadi bang? Garu-garu pantat kenapa? Kurap. Kalau saya rencana bikin roti, makan roti gua. Ada teman kita ini. Kang Dito, kalau di bawah ada yang minta naik namanya user, baik itu Muslim ataupun Kristen, jangan dinaikin kalau akunnya. Oh gitu. Oke, ya. Oke. Ya, Arkan, selamat malam Arkan. Kristen atau Muslim? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat abangku. Oke, izin turun ya bang. Semangat. Iya Pak. Iya. Makasih. Salam kenal Bang Zuma. Aku juga iya saudaraku Arkan. Sehat selalu bang. Iya. Ya, Assalamualaikum Bang Zuma dan semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Bang Zuma. Selalu semangat. Ada lagi nih udah Arkan ya. Wah ini nama bagus nih, Rara Satria Triwijayanti Widyo Astuti Pramudia Nasional Rum Sri. Tambahin, tambah nasionalnya di belakang bang. Iya nasionalisme. Orang cuma bilang nasional aja, tapi nasionalisme lebih panjang lagi. Lo tahu gak kalau saya di Jakarta nih ya, di Kemacetan nih, saya di belakang sama Banyuma berdua. Lo pikir saya kerjaannya apa? Ya saling cengin aja, apa saja diomongin. Allahu Akbar. Udahlah. Loh, orangnya pergi. Gara-gara namanya dipanjangin tadi. Marah dia. Nasionalisme. Nah ini baru Kristen ini Bang Zumai. Ya ini. Silakan. KPR. Apa itu? KPR ya? KPR. Bukan. Silakan KPK. Komisi Pengumpul Kafir.
Oke. Allahu Akbar. Kita kan saling harusnya punya etika dulu, kan menghormati kan gitu ya. Oh iya, sorry Bang. Sorry. Ya gitu, gitu yang harus etika yang harus kita duluan kan supaya beragam. Betul. Oke. Iya betul. Bang Numa. Siap Paman. Aku mau konsultasi aja sih sebenarnya dengan keawaman saya kan gitu ya. Yang saya dengarkan Al-Quran itu dan Islam itu adalah penyempurna ya, kalau nggak salah ya. Iya, penyempurna dari ajaran sebelumnya Bang. Sebelumnya kan gitu kan? Iya. Ajaran mana aja itu Bang yang disempurnakan sesuai dengan versinya Islam Bang? Yang pertama, Al-Quran itu sebagai penyempurna karena Al-Quran itu diwahyukan untuk seluruh umat manusia. Kalau kitab-kitab sebelumnya itu hanya diutus kepada kaumnya masing-masing. Oke, artinya begini, harus dikomparasi dengan kitab A, kitab B, kitab C, kan gitu. Seperti itu kira-kira ya. Logisnya berpikirnya ya. Terhadap mana itu kira-kira? Kita urai dulu satu persatu, itu maksud saya Pak Ibu Numa. Iya. Supaya edukasi gitu loh. Iya. Jadi kalau Al-Quran itu Bung dikatakan sebagai penyempurna dalam hubungannya antara hablum minallah dan hablum minannas. Jadi yang disempurnakan di sini adalah tali penyampai penghubung antara makhluk manusia dengan Tuhannya dan juga tentunya kan tali penghubung silaturahmi antar sesama manusia. Itu yang disempurnakan tuh dalam Al-Quran. Ya tentunya kan ada beberapa ajaran-ajaran sebelumnya, hukum-hukum sebelumnya dengan item-itemnya. Kan begitu ya kira-kira ya, logika berpikir sebagai awam ini Bang Numa. Iya, sebagian daripada itu adalah yang Anda sebutkan tadi barusan. Iya, maksud saya gini, saya ingin pencerahan aja. Iya. Kan di benak saya bahwa Islam itu adalah ajaran penyempurna, kan gitu. Iya. Al-Quran itu adalah penyempurna ajaran-ajaran hukum-hukum sebelumnya, kan begitu ya? Iya. Iya. Hukum apa aja yang sebelumnya itu rupanya Bang Numa? Ya itu tadi yang saya katakan Bang. Kaitannya hubungan dengan Tuhan. Kan ada item-itemnya Bang Numa. Dalam hal ini ibadah. Kemudian hubungannya. Maksud saya begini Bang Numa. Supaya saya lebih ada tentunya hukum-hukum sebelumnya, ada ketentuan-ketentuan sebelumnya di ketetapan sebelumnya sehingga menjadi hukum, sehingga menjadi norma etika kan begitu sebagai hukum kebersamaan sosial bermasyarakat kan kira-kira seperti itu ya Bang Numa ya. Hubungannya tadi saya sudah menjelaskan. Iya, tadi saya sudah mengatakan hubungan kepada Tuhan dan tata cara hubungan kepada sesama manusia. Benar. Iya tentunya kan ada sesuatu hukum sebelumnya. Iya. Oke. Coba Abang sebutkan aja sehingga saya paham gitu. Hukum apa aja yang disempurnakan? Ya, kalau data-data di dalam Al-Quran yang disempurnakan ya lihat aja Quran Bang. Lihat Al-Quran itu bagaimana kemudian. Maksud saya begini, saya kan dari awal saya sudah bilang, saya awam, penjara. Ya tentunya kan sebagai abang yang mengklaim diri sebagai yang tahu Al-Quran dan mengklaim bahwa Al-Quran itu adalah penyempurna dan ajaran Islam itu adalah penyempurna, kan gitu. Saya ingin tahu gitu. Oke, saya kasih contoh ya Bang. Pertanyaannya seperti apa gitu loh Bang Numa. Oke, saya kasih contoh satu aja. Aku mau keseluruhan Bang. Bahwa saya banyak itu bisa 500 tahun itu saya bisa ngajar di sini kalau keseluruhan Islam itu luas. Satu aja contoh. Bukan begitu. Artinya begini. Klaimnya adalah Islam itu adalah penyempurna. Al-Quran itu adalah penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Tentu seperti itu ya.
Kalau nggak salah ya. Nggak usah mutar-mutar bang. Saya bukan orang Kristen. Bukan Anda berbicara itu saya udah paham. Ada mana? Nah, itu maksudnya loh. Ini makanya saya mau jelaskan. Makanya saya mau jelaskan. Apa sih orang ini? Saya kasih contoh satu. Karena kalau saya kasih contoh banyak, membedakan antara manusia dengan setan aja Anda nggak bisa. Membedakan antara Yesus dengan setan, Anda nggak bisa. Jadi saya kasih contoh satu nih bang. Oke? Jangan jadikan ini gereja. Ini bukan gereja. Ini tempatnya orang-orang berakal gitu loh. Al-Quran mengatakan begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasainal insan biwalidayhi hamalatsu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain anishkurli waliwalidaik. Itu bahasa-bahasa yang saya paham. Ya katanya mau Al-Quran sempurna gimana? Pertanyaan bahasakan dengan bahasa awam. Oh nggak bisa ini bicara mengenai kitab sempurna gimana ceritanya? Makanya jangan, saudaraku, kalau Anda kapasitasnya itu hanya materi-materi anak TK, jangan bertanya tentang materi anak kuliahan, akan berat. Ini contoh, Ini dengar semua netizen ini semua. Segera turunkan orang ini bang. Kasihan dia. Orang gila. Jangan dipamer kegilaannya. Jadi ayat suci Al-Quran salah satunya sebagai penyempurna kaidah yang disempurnakan misalnya. Mana dikatakan ayat suci? Mana ada dalam Quranmu dikatakan Quran itu ayat suci? Sabar dulu. Di mana dikatakan? Jadi dalam Al-Quran nggak ada kata suci dalam Quran. Ya Allah ya Karim. Jadi di dalam Al-Quran dikatakan dalam Quranmu bahwa Quranmu itu kitab suci. Mana? Subhanallah. Kalian minoritas aja gini. Gimana kalau kalian mayoritas ya? Minoritas aja kalian kayak gini. Gimana kalau kalian mayoritas? Al-Quran mengatakan begini. Wawasainal insan. Aku Tuhan perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadaku kalian kembali. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmu fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Nah, kaidah Islam mengajarkan jika kedua orang tua kandungmu memaksamu mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, kata Quran, janganlah engkau mentaati keduanya. Nah, dengarkan. Dan pergaulilah kedua orang tuamu itu di dunia dengan cara-cara yang baik. Ini salah satu ajaran yang disempurnakan oleh Al-Quranul Karim. Mana ajaran yang kemudian yang disempurnakan atau dijadikan sebagai sandaran yang berasal dari pertanyaan saudara kita tadi. Kok bisa orang di luar Islam meskipun dia adalah orang tua kita meskipun dia di luar Islam, hukumnya wajib memperlakukan kepada kedua orang tua kita dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Bagaimana ajaran sebelumnya? Ajaran sebelumnya, bunuhlah bila mana mereka mengajarkan menyembah selain daripada aku. Bahkan Yesus mengajarkan kalau orang tidak membenci ibunya, ayahnya, mereka tidak bisa jadi pengikutku. Satu aja. Nah sekarang Anda bantah itu. Bantah. Ada nggak bantahannya dalam ajaran kalian? Silakan Anda tunjukkan. Oh ada Bang Suma. Mana? Hormatilah kedua orang tuamu. Itu apa? Tatarannya apa? Tatarannya hukum Torah. Hukum Torah masih berlaku? Enggak berlaku lagi. Berarti
Itu yang disempurnakan. Sayangnya saudara kita itu datang ke sini bersama dengan setannya, jadi nggak bisa diskusi dengan baik. Silakan. Ya, Beksu, selamat malam Beksu. Beksu dibuka mic-nya. Ini Beksu maksudnya. Waduh, casnya Ya, dicabut selamat dulu. pagi. Ya, pagi. Kristen atau Muslim? Kristen. Oke, silakan. Ini Pak, saya mau tanya ini. Kristen ini dengan Islam perbedaan mendetailnya itu apa? Kemudian Al-Quran dikatakan sebagai kitab penyempurna, kitab-kitab sebelumnya. Yang disempurnakan Al-Quran ini dari kitab-kitab sebelumnya apa sih? Dan itu tadi contohnya, Bang. Dan kelemahan daripada kitab-kitab sebelumnya itu apa? Itu tadi, Bang. Mendasar sehingga Al-Quran datang untuk menyempurnakan. Suara saya kedengaran. Oke, saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh. Misalnya di dalam kitab yang Anda ambil dari agama lain, kitab Ulangan 13. Ini yang saya singgung tadi. Apa yang dikatakan di dalam kitab saudara? Gini, apabila saudaramu laki-laki, anak ibumu, atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau istrimu sendiri, atau sahabat karibmu membujuk engkau diam-diam, ya, untuk dari tengah-tengahmu dengan katanya, mari kita berbakti kepada Tuhan lain yang tidak dikenal olehmu atau oleh nenek moyangmu. Salah satu ilah bangsa-bangsa sekelilingmu, baik yang dekat kepadamu maupun yang jauh daripadamu, dari ujung bumi ke ujung bumi. Maka janganlah engkau mengalah kepadanya, janganlah engkau mendengarkan dia, janganlah engkau merasa sayang kepadanya, janganlah engkau mengasihi dia, janganlah kau menutupi kesalahannya, tetapi bunuhlah dia. Tuh. Itu dari Ulangan berapa tadi? Itu Ulangan 13. Itu Ulangan 13. Ya. Jadi faktanya dalam praktek kehidupan sehari-hari itu tidak terterapkan sama sekali. Berarti orang yang memiliki kitab ini tidak mengikuti perintah Tuhannya berarti. Jadi itu sebenarnya kalau saya sih sebenarnya bukan ahli kitab, bukan ahli daripada kitab Injil atau Taurat ini sebenarnya sih. Tapi dengan Bang Juma ya sebenarnya meskipun bukan berpaham Kristen, tapi saya lihat sangat ahli membedah Alkitab ini karena ada kelebihan yang diberikan kepada Al-Quran kepada pendebat Islam. Begitu kalau saya perhatikan. Jadi kalau ahli-ahli Taurat, ahli-ahli daripada kitab Injil itu sebenarnya sih di dalam ada sih orang-orangnya, tapi kayaknya dari pihak eksternal seorang pendebat dari Islam maha ahli lagi saya perhatikan. Begitu kira-kira. Iya, jadi tadi saya ditanya, ini sudah dua penanya nih yang bertanya kepada saya, apa yang disempurnakan kemudian oleh Islam, oleh Al-Quran. Nah itu tadi tatanannya yang sederhana aja dulu. Al-Quran mengatakan wa in jahadaka ala an tusyrika bihi ma laysa laka bihi ilmu fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'ruf. Itu kata Quran, ma'rufan. Maka ketika ibumu mengajak kamu menyembah selain daripada aku. Begini Kang Zuma, saya mau tanya. Karena saya lihat ahli-ahli daripada kitab sebelum kitab Al-Quran ini sebenarnya orang-orangnya ada di dalam sebenarnya. Tapi saya perhatikan Kang Zuma ini lebih daripada ahli-ahli yang di dalam, tapi saya bisa menjuluki sebagai maha ahli daripada kitab-kitab yang bukan kitabnya Bang Zuma. Nanti Mija, balas ya nanti marah lagi nanti orang lain Bang. Begitu kira-kira Bang Zuma ya. Bang Zuma seorang yang lebih maha ahli lagi. Nanti sebagai maha kuasanya Allah negeri Mekah.
Parah. Betul nggak, Jadi Chan? gitu. Wa in jahadaka ala an tusrika bihi ma laysa laka bihi ilmu fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Jadi Al-Qur'an mengajarkan ketika ibu kandung atau ayah kandung mengajarkan kita menyembah selain daripada Allah, kata Al-Qur'an, tetaplah pergauli kedua orang tuamu dengan cara yang baik. Kata benar, Kang Jumat. Nah, tapi kalau di dalam kitabnya orang Kristen yang diambil, yang dicuri dari agama Yahudi, itu perintahnya agar dibunuh. Orang tuanya agar dibunuh. Kalau mengajarkan dalam kehidupan berarti, sehari-hari, implementasinya dalam kehidupan sehari-hari orang Kristen konon justru mempraktikkan isi Quran. Meninggalkan isi kitabnya yang mereka curi dari Yahudi. Di dalam Lukas 14 nomor 16, nomor 16 apa nomor 26, Lukas 14 nomor 26. Jika seorang datang kepadaku dan dia tidak membenci ibu kandungnya, dia tidak bisa menjadi muridku. Implementasinya, prakteknya dalam hidup sehari-hari ternyata Kristen tidak taat itu. Berarti Kristen lebih cenderung kepada ajaran yang disempurnakan, yaitu Al-Quran. Umat Islam memang luar biasa dengan Al-Qurannya. Ternyata orang Kristen tidak taat kepada kitab yang dicuri dari Yahudi, lebih taat kepada Al-Quran. Masalah generasi. Artinya Al-Quran itu memang cocok untuk kemanusiaan, cocok dengan keprimanusiaan. Tidak cocok dengan tidak sama seperti kitab yang lain, cocok dengan kebinatangan. Segala sesuatu bisa dimakang. Omnivora. Masalah generasi. Oke, saudara-saudara, silakan kalau ada yang masih mau benjol kepalanya di sini, mau menghujat, silakan. Iya, Bu Rara tadi tapping di bawah, saya naikkan lagi. Silakan langsung dibuka mic-nya, Bu Rara. Iman krisis katanya tadi Gurunda di bawah. Silakan. Bu Rara Safira Triwilujeng. Bukan Ibu, Pak. Oh, bukan Ibu. Bang Zuma. Ya, silakan Saudara Rara. Makasih tadi sudah dipanjangin nama akunnya. Ya, nasionalisme artinya Anda itu orang nasionalis. Lanjut. Oke, terima kasih. Ini Bang, ya tadi memang krisis iman ini Bang. Terkait. Ya, dari mana Bang? Dari mana? Islam, Kristen? Dari Kristen? Ya, identitas saya lagi kacau nih Bang. Sama seperti monyet peliharaan kakek saya, dia nggak punya agama juga. Iya, ya gimana? Tapi Anda nggak mirip-mirip kali kan mau jadi monyet, enggak kan ya? Orang tua saya Islam, orang tua saya. Masya Allah, mudah-mudahan anaknya ndak keliru salah jalan. Silakan. Jadi begini Bang, untuk membedakan identitas pada zaman Rasulullah dulu, Islam dan agama-agama lain, contohnya seperti apa ya Bang? Iya, kalau Islam itu penyerahan diri sepenuhnya, niat, kemudian diucapkan, lalu dipraktekkan, itu di Islam. Ketika mereka mengatakan la ilaha illallah, maka mereka harus tunduk kepada kalimat itu. Kesaksiannya harus dibuktikan dengan praktek. Kalau bersaksi tiada Tuhan selain Allah, maka wajib hukumnya mengikuti apa yang menjadi aturan Allah. Itu yang membedakan Bang. Silakan. Selain itu Bang, mungkin dengan ritual atau... Iya, dengan ibadah itu tadi ku bilang, dengan praktek. Jadi niat diucapkan lalu dipraktekkan, itulah Islam. Jadi kalau sekarang kan terkait misal sholat. Iya. Mungkin pada zaman dulu sholat itu sebagai pembeda identitas agama-agama lain. Ya, kalau orang sholat berarti dia Islam. Iya. Nah, kalau sekarang kan
nggak perlu sholat lagi berarti kan KTP-nya udah Islam. Loh, kok nampak kayak begitu? Allah tidak melihat identitas KTP. Kan tadi misal sudah bersaksi. Oke, meyakini Tuhanku satu. Nah, aku Muhammad. Ini kalau perlu sholat lagi kan KTP-nya udah Islam. Itu ilmu dari mana, Bang? Ini akal aja yang berpikir, asumsi diri sendiri sih, Bang. Oh, enggak. Anda kan tadi berbicara mengenai Islam, kok larinya ke akal-akalan. Jadi di Islam itu kenapa ada KTP? Itu karena kita di Indonesia ini adalah negara yang majemuk, agama yang banyak agama di dalamnya, negara yang banyak agama di dalamnya. Nah, negara kita menyediakan fasilitas masing-masing agama untuk menjalankan syariat agamanya masing-masing. Maka supaya ketahuan, maka orang ini Islam atau Kristen harus punya identitas. Begitu, Bung. Bukan dijadikan identitas itu untuk menggugurkan kewajiban sebagai makhluk Tuhan. Hanya ada dua sebenarnya. Kalau Anda ingin bebas seperti binatang, keluar dari Islam. Kan Islam memberikan ruang. La ikraha fiddin wa qulil haqqu min rabbikum. Kebenaran itu sudah kuwahyukan, sudah kuturunkan, kukoneksikan dengan hati dan kalbu dan pikiran kalian. Barang siapa yang mau beriman silakan menjalankan syariat-syariat sebagai orang beriman. Barang siapa yang ingin kafir ya silakan hidup seperti binatang. Kan Al-Quran tidak memaksa. Jadi kalau Anda kemudian punya orang tua Islam, Anda tidak mau kemudian tunduk kepada aturan Islam, ya keluar, Bang. Bebas abang itu, bebas sebebas-bebasnya. Tidak ada dalam Al-Quran itu, wahai orang-orang kafir, dirikanlah sholat. Nggak ada. Wahai orang-orang kafir, berpuasalah kamu sebagaimana orang-orang yang beriman berpuasa. Nggak ada. Orang kafir mah bebas. Malah Al-Quran mengatakan ulaika hum syarrul bariyah. Orang kafir itu lebih bebas dari binatang. Mau ngapain aja bebas, nggak ada yang larang. Mau ngapain bebas, pokoknya dia mau apapun bebas orang kafir itu. Nggak ada paksaan. Nah, kalau tidak mau seperti itu, maksudnya kalau misalnya masih mau tunduk kepada pencipta dan bumi ya di Islam. Tapi kalau sudah tidak mau tunduk, silakan Anda keluar dari Islam. Pintu terbuka lebar, gitu, Bang. Gak gitu, Bang. Maksudnya kan kalau kita untuk bersifat seperti hewan, manusia juga kan bisa membuat aturan, Bang. Contohnya di Indonesia juga punya aturan tersendiri, kan. Jadi menurut abang gimana itu kalau kayak gitu? Coba begini, Bang. Coba yakin. Anda sudah beristri? Saudara saya ini, Anda sudah punya istri? Hah? Belum? Belum. Oke. Di rumah Anda, waktu Anda kecil ada aturan? Ada. Untuk apa aturan itu dibuat? Agar lebih tertata aja hidup ini. Agar lebih tertata. Itu aturan itu karena kebencian atau karena kasih sayang? Karena kasih sayang. Semakin banyak aturan, semakin nampak kasih sayang orang tua kita. Kan gitu? Iya kan ya? Bisa jadi. Nah, kalau orang tua kita tidak sayang kepada kita, kadang-kala maka semakin banyak aturan, karena bukan hanya semakin sayang sih, tapi semakin takut juga mereka kepada kita. Kayaknya seperti itu. Semakin banyak aturan, semakin nampak kecintaan dan kesayangan orang tua kita itu kepada kita. Aturan dibuat orang tua itu karena sayang. Mungkin cara mereka, mungkin iya betul, karena takut. Kenapa dia takut? Karena sayang. Kalau tidak sayang, lu mau ditabrak mobil kek, lu mau telan sepatu kek, EGP. Kalau tidak sayang, maka karena dia sayang, takut anaknya ada apa-apa, dibuatlah aturan. Itu skala kecil aja. Kalau Anda sayang kepada yang Anda miliki, pasti Anda ingin milik Anda itu selalu bersih, Anda ingin milik Anda itu selalu rapi,
Anda ingin kemudian milik Anda itu selalu kemudian terjaga dari hal-hal yang negatif. Begitulah pencipta langit dan bumi. Pencipta langit dan bumi itu penyayang, makanya diberi aturan. Karena manusia itu ada 3 unsur yang mutlak ada dimiliki oleh manusia, suka ataupun tidak. Yang pertama, manusia diberi akal, memiliki kecerdasan. Manusia itu tingkat intelijensinya ada. Itu manusia, tidak seperti hewan, seperti monyet. Yang kedua, di samping manusia itu punya kecerdasan, manusia memiliki kodrat free will, kehendak bebas, bisa memilih. Bisa menjadi kafir, bisa menjadi muslim, bisa menjadi maksiat, bisa menjadi ahli ibadah. Tidak seperti monyet, tidak bisa menjadi ahli ibadah dalam perspektif pandangan manusia. Bisanya hanya ya kemonyet-monyetan. Yang ketiga, suka ataupun tidak suka manusia itu, dia akan diuji. Jadi yang pertama, manusia itu dibekali tingkat intelijensi, kecerdasan, logika, akal. Yang kedua, manusia juga diberi kehendak bebas. Yang ketiga, manusia juga diuji. Jadi kalau manusia tidak menggunakan kemudian akal sehatnya, lalu kemudian dia rapuh di dalam memilih antara baik dan buruk, lalu dia diuji, bisa dia jadi binatang, bisa. Kenapa? Karena dia tidak tahan uji. Begitu kawan, itu keadaan. Bagaimana Bang kalau manusia itu bisa menyesuaikan? Maksudnya? Maksudnya tindakan yang dia lakukan itu sesuai dengan situasinya Bang. Dia bisa jadi binatang kalau misal seperti dia di tengah hutan atau bagaimana lagi, dia bisa jadi hewan buas ya Bang. Bisa jadi malaikat. Bukan ke situ larinya. Bukan begitu. Larinya itu bukan ke situ. Maksudnya seperti binatang itu, ia tidak menggunakan akal sehat di dalam menelaah tentang konsep bertuhan. Kalau di hutan dia buas seperti binatang itu karena dia manusia yang dikasih akal tadi. Kalau dia di hutan tidak ada akalnya ya sama seperti kera. Makan kelapa, membuka kelapa, batok kelapa dengan gigi. Itu yang dimaksud. Tapi bukan pada prinsip di situ. Maksudnya adalah manusia itu punya akal. Kemudian manusia itu memiliki pilihan. Bisa taat, bisa ingkar. Yang kedua, dia bisa diuji. Contoh misalnya, dia diberi akal. Akhirnya setelah diberi akal, dia diuji. Diuji dengan kemiskinan, kesengsaraan. Setelah dia diuji dengan kesengsaraan, dia ogah beribadah. Karena dia dikasih pilihan antara taat dengan tidak taat. Dia diuji dengan kemiskinan, itu mutlak karena Tuhan punya mau. Diuji dengan kemiskinan, maka dia punya pilihan antara taat kepada Tuhan atau dia tidak taat kepada Tuhan. Aku kan miskin, setiap aku berdoa nggak pernah dikabulkan. Saya usaha gugur, ngapain saya ibadah? Nah itu pilihan. Maka dia tidak jadi ibadah. Itu pilihan. Itulah manusia. Tapi manusia yang punya akal, setiap kali dia gagal dalam mencapai apa yang diinginkan, selalu bersandar kepada konsep ketuhanan. Oh, Sang Maha Pencipta yang menyediakan harta, yang menyediakan kerja, yang menyediakan kemudian fasilitas, itu sedang tidak ingin memberikan kepadaku saat sekarang. Maka aku tetap harus bersabar. Itu orang yang menggunakan akal dan memilih tetap bertuhan. Tapi orang yang tidak menggunakan akal, ia punya potensi untuk tidak taat lagi kepada Tuhan. Karena kita memiliki kodrat itu. Kalau binatang dikasih kemudian dia makan setiap hari misalnya rumput. Ada nggak dia putus asa? Aku kok tiap hari makan rumput, nggak kayak manusia dia bisa makan ini, makan itu. Saya rumput melulu, ngapain saya ibadah? Kan nggak ada pilihan. Ya dia makan rumput saja. Karena itu tidak ada pilihan bagi mereka. Tidak ada ibadah sujud takbir kepada mereka. Maka itulah yang terjadi kodratnya sebagai binatang. Kita manusia tidak. Manusia itu punya potensi untuk menjadi orang yang taat dan punya potensi untuk menjadi orang yang ingkar. Dengan ujian-ujian itu tadi. Bisa nggak kambing itu diuji dengan penyakit tumor, penyakit sakit gigi?
Bisa. Dengan penyakit misalnya kemiskinan, keadaan di mana mereka miskin. Bisa nggak? Nggak bisa. Makanya kambing itu tidak dikasih pilihan. Kalau manusia dikasih fasilitas akal, kemudian dikasih juga pilihan. Apakah mereka memilih agama menyembah makhluk yang keluar dari kubur dengan mematikan akal, atau mereka meninggalkan penyembahan terhadap makhluk yang keluar dari kubur dengan menggunakan akal? Itu pilihan, Bung. Begitu. Jadi sebenarnya Bang, yang lebih membutuhkan nih, Tuhan membutuhkan manusia atau membutuhkan Tuhan? Iya, manusialah yang membutuhkan Tuhan. Tuhan tidak membutuhkan. Butuh manusia kan buat dia diakui ada. Seperti tadi yang saya simak. Tuhan itu tidak sama seperti makhluk. Jangan didudukkan Tuhan itu seperti makhluk. Kalau Anda mendudukkan Tuhan itu seperti makhluk, berarti Tuhan itu membutuhkan makhluk. Tuhan tidak membutuhkan makhluk. Makhluk yang membutuhkan Tuhan. Maksudnya cara Tuhan agar ditahu maka dia menciptakan karena dia maha kuasa. Berarti bisa karena dia maha. Bisa dong dia menciptakan diri sebagai manusia juga. Oh, nggak bisa. Kalau dia menciptakan itu ciptaan, bukan dirinya. Bagaimana ceritanya Tuhan menciptakan? Berarti hilang dong kemampuan dia sebagai Tuhan. Kan dia maha pencipta. Iya. Dia maha pencipta. Segala sesuatu yang diciptakan bukan Tuhan, tapi ciptaan. Bonyok. Udah bang. Anda kalau mau bodoh aja sendiri. Mohon maaf, pertanyaan Anda itu pertanyaan bekicot. Tuhan menciptakan Tuhan. Bahlul. Ini kalau manusia lahir dari tanah sengketa gitu. Dari tanah wakaf. Bukan. Ini kayaknya mereka ini satu komando ya. Siapa komandonya begini? Saudara Rio Andika Putra, barakallahu fiik. Sehat selalu, Bang. Assalamualaikum dan sumaku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Menonton jakit tadi. Menonton nggak dan sumaku. Ramenya tadi kuliah maghrib sama Isa. Full. Jadi hotel-hotel ini dan Sumarto sebenarnya. Ya. Apa sih yang menceritakan kitabmu tentang keajaiban dunia? Di Quran saya banyak. Itulah. Ini aja lakukan dan semua. Ya. Makasih banyak. Assalamualaikum. Kasih ki. Karena Allah yang ngasih selamat ki dunia akhirat. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam. Saya umumkan kepada masyarakat Kota Makassar, Goa dan Maros, hari Rabu ini ke depan, beberapa hari ke depan, pukul 18.30, yuk nonton bareng yuk dengan Bang Suma di di MP. Jadi saya ada jadwal dari produsernya dan juga dari XS1. Bang Suma hadir hari Rabu pukul 18.30 di MP untuk nonton bareng sama netizen Bang Zuma. Jadi teman-teman yang mau jumpa dengan Bang Zuma, mau foto bareng atau nonton bareng, silakan hadir di Mall Panakukang hari Rabu pukul 18:30. Seperti itu. Ya, silakan diumumkan teman-teman sekalian. Ayo teman-teman yang mau gabung dengan Bang Suma nonton filmnya, film Doti di hari Rabu ini ke depan gitu. Kalau di Dumai, informasi dari adik saya tadi, Dumai itu putar tanggal 27. Nah, teman-teman yang ada di Dumai silakan nonton di bioskop
Apa nama ini? City Mall. Apa? City Mall ya, City Mall ya. City Mall kan? Oh. Oke. Ya, silakan datang di sana nonton tanggal 27. Kalau Oke, lanjut. Saya Banyuma rencana saya calling, mudah-mudahan beliau nonton nih, si Naga Bonar, Kang Haji Deddy Miswar. Beliau rencana juga mau ajak teman-teman nonton bareng, tapi belum terjadwal ya. Insya Allah besok saya hubungi beliau, mudah-mudahan beliau tidak sibuk syuting. Ayo loh, kita siapa yang menang? Makassar kah? Jakarta kah? Ayo, Banyuma boleh ada di Makassar, Naga Bonar ada di Jakarta. Masih mau datang besok. Ayo teman-teman ya, nanti ya, yang di Jakarta ya. Hubungi saya nanti, mudah-mudahan beliau tidak sibuk ya. Insya Allah sih, beliau kan udah janji kemarin. Seru loh kalau beliau yang nonton bareng sama kita. Ayo, bisa nggak tidur. bisa nggak tidur. Beliau itu ternyata hebat, begadangnya kuat. Ada dia di sini. Masya Allah, sehat-sehat beliau, panjang umur. Jadi kalau kalau ayam jago dari timur, silakan ngumpul. Di sini Naga Bonar yang di Jabodetabek. Ya, tapi kan Naga Bonarnya juga orang Bulukumba, orang Kajang. Teman tak jika. Sama-sama jadi orang Makassar. Iya tahu, sama-sama dari Ita. Sama jadi orang Indonesia. Tapi ada tadi orang yang nonton Banyuma lagi ini ya, sengaja apa gimana gitu loh. Pas dia beli tiket satu, masuk. Apa dia mengatakan? Disobek tiketnya, marah dia. Orang marah. Ini. Iya. Ini beli capek-capek. Disobek. Enggak histeris dia. Terpaksa dia keluar lagi. Dia beli dua, dia sembunyikan satu. Oh alah. Pas masuk. Enggak lihat satu, lolos satu. Kan gitu. Terus dia bilang, kena lo. Kena. Enggak robek yang satu. Yes, kata dia gitu. Kayak gitu Bang Andi. Ya kurang lebih begitulah. Ini kan cerita lama sebenarnya di daur ulang. Jahat lu ya. Gue udah beli capek-capek lu sobek, dasar lu. Ya jadi dia balik lagi beli. Disimpannya satu di kantong, yang satunya dikasih di rob, yang satu nggak lolos. Kata yes, nggak disobek yang satu, kata dia gitu. Ya itulah. Oh iya, sahabat-sahabat, saya dengarkan tadi informasi ada gempa ya di Poso apa di mana ya? Kita doakan teman-teman kita. Belum ada info dari saya. Saudara kita. Ya tadi ada informasi sempat dari keluarga yang ada di sana, ada gempa Poso kah? Atau di Manado? Poso ya? Poso katanya tadi bawa. Itulah. Doakan teman-teman kita supaya nggak kenapa-kenapa ya teman-teman. Ya mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa ya. Amin. Dan takdir. Kumpul kok hari apa namanya Mak? Itu Rabu dan takdir. Anak-anak karate tadi udah nonton, alhamdulillah, masya Allah. Terima kasih banyak sahabat-sahabat bela diri dari International Black Panther Karate Indonesia atas kehadirannya bersama dengan para guru kita. Menonton film ya adalah satu kebanggaan bagi saya sebagai insan bela diri dari perguruan IBPKI Indonesia itu hadir nonton tadi, masya Allah. Salam Karateka Os. Cekaruk di Indonesia. Iya sih. Cekaruk. Ya, mudah-mudahan filmnya best seller ya.
Amin. Ya, kalau bestseller itu biasanya dimasukkan ini internasional, film internasional. Jadi kita disponsor langsung gitu. Karena layar lebar itu setiap tahun ada tuh bestseller yang jadi film internasional ya. Iya Bun. Kalaupun tidak Bun, ya minimal saya puas sudah menjadi bagian daripada cerita yang membumi di Sulawesi terkait dengan ilmu Doti ini. Iya, betul. Apa kabar? Apa kabar Bang Naga Bonar? Ini lagi monitor terus. Iya, monitor kan saya bilang juga monitor. Oh, Masya Allah, subhanallah. Sehat selalu abangku. Kita udah siap meluncur nih ke Jakarta nih. Para pencari Tuhan nih udah siap meluncur, Bang Andi. Bang Zuma udah balik ke Makassar? Udah balik dia, Bang. Udah balik ya. Sampaikan Bang Andi, udah siap main di Para Pencari Tuhan juga. Siap. Pengen banget ketemu. Kapan nobar kita ini Bang Haji? Ya kapan tuh? Saya jadwalkan ya sama teman-teman di sini, jangan kita kalah sama ayam jago dari sana ya. Oh dia orang Kajang. Kapan tanggal kan? Iya. Mulai hari ini kan? Mulai hari ini Bang Haji. Primer mulai hari ini kan? Siap. Kapan kamu buat nanti kita? Ya siap, kontak-kontak Bang Haji ya. Lanjut ya Bang Haji, maaf mengganggu nih. Ya, apa? Saya baru selesai kerja juga terus langsung ngerit ini. Siap. Terima kasih Bang Haji. Assalamualaikum. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh kan dia bilang kan monitor, mencoba nelpon kan? Apa loh? Iya, Masya Allah. Doakan beliau panjang umur, sehat selalu, dan tetap konsentrasi untuk membuat film yang nuansanya mendidik kita, mendidik anak bangsa ya. Karena cakupan daripada cerita-cerita film yang beliau susun itu syarat dengan pengajaran-pengajaran yang membuat kita sebagai umat Islam, dalam hal ini anak bangsa, itu bisa memetik pelajaran di sana. Banyak hal. Saya tonton film-film beliau itu, Masya Allah luar biasa. Dan tidak membosankan gitu loh. Kalau nggak nonton rindu. Apalagi kalau beliau sendiri yang main, iya. Dakwah Islam di sana, artinya apa? Ya banyak lah. Jangan terlalu riak, terus hindari musyrik. Banyak sekali isinya di sana. Jadi bukan hanya pada entertainment saja ya, mengejar jam tayang, tapi dakwahnya itu loh isinya itu yang penting. Kita doakan juga beliau sehat selalu, Abang. Amin. Untuk kurangi merokok lah. Kenceng kali rokoknya. Ngebul. Rokoknya itu pesan khusus pula tuh, nggak dijual umum. Nggak dijual umum kan, pula. Iya, betul. Ayo ya, Jabodetabek ya. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita koordinasi sama DPP di sini ya. Atau dibarengin aja. Tanggal berapa Banyuwa di sana? Rabu Bang Andi. Rabu itu hari tanggal berapa ya? Yang apa? Mungkin Jakarta bagusan weekend sih, biar nggak macet, nggak kena ganjil genap. Tanggal 30 ya. Kurangi minum tua supaya sehat katanya. Assalamualaikum Bang Suma, gimana kabarnya? Coba. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Saudara Hendra. Saya baik, alhamdulillah. Saudara gimana? Alhamdulillah. Yang baik alhamdulillah. Kok bisa? Sudah aku bilang, jangan bertempur pula lah kau. Kalah kau. Udah matilah kau. Dengar Bang Zuma
Ada Oten nih. Suara Bang Hendra ini kecil kali. Iya. Kecil kali ya. Udah dikit Bang. Emang suara saya kayaknya agak rindi ini. Terlalu melo suaranya Bang. Rocker dikit, rocker biar nggak ngantuk. Banyak orang tidur loh di sini. Ya geser sedikit di bawah pohon. Kamar mandi HP, aja, kamar mandi. Enggak, kayaknya emang HP saya aja ini minta dilem biru. Ya udah bagus itu. Lem biru. Lempar beli baru ya. Iya. Bang Andi, kira-kira kalau diskusi lintas agama tuh boleh nggak sih? Boleh apa? Yang kira-kira kalau diskusi lintas agama kayak gini tayang di televisi nasional tuh kira-kira boleh nggak sih? Dulu pernah. Tapi mana ada sih yang mau? Kira-kira ada yang mau gitu, pendeta? Ada. Mungkin kalau diundang. Luga, pasti mau dia. Jadi saya berdua sama Luga. Yang kuhadapi siapa? Itu Pak Denny. Pak Denny dari Belanda. Itu ribut sama Bang Luga. Bagus lah nanti. Nabi dengan Tuhan. Bukannya dia di Belanda itu. Iya. Oh, Deninya ini ngaku Tuhan ya memang? Diangkat Tuhan Gurunda sejak tanggal 10 Maret 2024. Dia mau bikin Bible baru Gurunda. Dia mau bikin Bible baru. Hebat ya. Saya bilang hebat. Elohim langsung yang angkat katanya. Menjadi hebat Tuhan. Dari pendeta-pendeta itu bisa bikin Bible gimana? Katanya dia misionaris. Nah itu nggak tahu, dia punya restoran gitu kayaknya di Belanda tuh. Jangan-jangan undocumented itu. Orang Indonesia Istrinya kalau tiga. pulang Gurunda itu nggak punya surat berarti. Itu aja kuncinya. Nggak mungkin orang Indonesia di luar negeri nggak pulang tuh, tidak mungkin. Kecuali dia tidak punya surat. Karena kalau dia pulang dia nggak bisa masuk lagi. Nah itu problemnya. Siapapun itu kuncinya. Kalau kita pengen tahu dia di sini nih legal, di luar negeri legal apa, kayak Edis sama Saipudin nggak bakalan, walaupun dia nggak buronan, dia nggak bakal bisa pulang sekarang ini, nunggu surat-suratnya keluar dulu, asylum tuh suaka politik. Itu yang mereka minta di sana. Jadi menjelek Indonesia. Apa manfaatnya kalau mereka ini menjadi permanen residen di sono? Apa manfaatnya? Nggak ada edukasi. Ya itu aja, menghujat itu mungkin dibiayai. Tapi yang biayai juga orang Indonesia. Tetap tanah Ustaz. Ya, si Luga mau minta link, saya kasih dulu ya. Aduh, tunggu. Masuk. Izin Gurunda, Iwan Villa yang belum follow saya dong. Biar kalau saya buka Komal, jadi banyak yang nonton tuh. Saya hari tanggal 28 itu mau live Gurunda, lagi ada pameran mobil jadi orang Indonesia yang punya mobil-mobil bagus tuh di KJRI di Duta Besar. Jadi tanggal 28 pagi lah insya Allah. Saya mau live-in itu, jadi tahu kan. Terus banyak bazar juga makanan-makanan Indo, dari mulai combro, misro, kondro atau apa-apa itu semua ada di situ ntar. Iya. Wah, keren. Combro itu apa ya kalau di Sulawesi namanya ya? Apa itu? Botol hijau. Bukan. Maksudnya combro. Combro makanan Jawa, Bang Adi. Iya. Tapi aku pernah makan hampir sama ya. Dari tempe, bukan, dari tempe yang dibusukin tuh apa namanya? Ya, Jakarta. Banduan. Tauco udah datang tuh. Tauco. Hati-hati lo. Selesai lo. Kalau gue yang undang dia, gue telepon lo ya. Tidur lo gue telepon. Naik dari ini. Iya. Kubal balik kau, Luga gitu. Udah Gak, lu mau gak lu pasangan sama Bang Juma terus live di televisi nasional gak? Mau gak lu?
Woi. Belum naik kayaknya ini Bang Andi. Nah, itu baru naik. Ya, kita cari lawan Bang Luga, kita berdua cari lawan kita siapa gitu yang paling kuat. Bahas apa? Temanya apa? Boleh Temanya terserah. Temanya Bang juga, telah cuma dempoi. Boleh nih podcast. Tapi pasangan kamu sangat lawan kita dari kamu jadi trending topik juga. Enggak, kamu jadi trending topik loh. Kamu jadi trending topik. Dalam hal apa tuh trending? Dalam hal tiga pribadi satu keluarga. Apa? Oh, Roh Kudus Ibu. Iya, itu trending topik lu. Iya, boleh. Memang itu harus di podcast, harus diseminarkan itu. Lu harus bertanggung jawab lu gak? Bertanggung jawab gimana? Ya itu kan katanya teman-teman Kristen yang lain tuh menghujat Roh Kudus. Wah, menghujat Roh Kudus apaan? Sekarang begini ya. Kalau dibilang gue harus mempertanggungjawabkan, gue harus mempertanggungjawabkan ke orang yang lebih besar dari gue. Masa gue mempertanggungjawabkan ke Edis aja gembelnya aja gue tahu. Siapa lagi? Gue harus mempertanggungjawabkan siapa? Ke Sopiatul juga waktu masih gembel di CIA gue tahu. Ya kan? Zaman-zamannya mereka masih menggembel. Terus gue mempertanggungjawabkan ke siapa? Ke Gilbert aja nggak pernah debat. Terus harus ada orang yang lebih besar, yang memang jam terbangnya debatnya lebih tinggi. Nah gua lah yang paling 24 jam di dunia debat. Jadi kalau mereka mau ribut-ribut ya nggak apa-apa. Memang harus di forum-forum besar, harus di podcast terbesar, harus duduk di panggung supaya Indonesia ini tahu, khususnya orang Kristen, bahwa Roh Kudus tuh ibu kan memang gue rencanakan sama Bang Goto juga sama. Kalau Bang Juma mau ikut, mau ngomong dimanapun gue siap. Mau nggak di Jakarta, di Dubai, di Timur Tengah juga gue siap ngomong kayak gini. Enggak, ini kan tidak menutup kemungkinan nih enggak, Dr. Richard Lee nih memantau nih. Kalau Dr. Richard ngundang lu mau hadir nggak podcast beliau? Nah sekarang kan dulu waktu Edwin itu juga kan yang naikin gua di acara Farid Naik. Si Edwin kagak telepon gua waktu di Richard. Padahal gua yang ngenalin dia ke Donditan. Giliran dia udah kenal Donditan, dia main sendiri nggak ngajak gua. Akhirnya dia kelempar kan ke Belanda. Nelpon gua mau ajak gua ke Belanda. Udah lo di Belanda aja lo sendiri sono. Giliran lo diundang Dr. Richard Lee, lo nggak pernah ngajak gua. Akhirnya jadi ngeblangsak lah dia. Atau ini dulu deh, Hari Untung dulu deh. Lo mau nggak? Bener serius ini. Boleh. Ya? Telepon aja. Tapi lo harus serius gak, jangan main-main kalau diundang, karena benar-benar serius. Terus kemudian kedua itu nggak boleh menghujat. Menghujat siapa? Gue kan nggak pernah menghujat agama orang. Gue kecuali teman-teman Kristen ya gue ledek-ledek dikit ya nggak masalah. Tapi kan kalau di podcast resmi kan tentu kan bahasa kita kan lebih kita atur lah. Gue ngerti kok. Ini kan karena di TikTok aja bercanda-bercanda. Tapi kalau di podcast resmi kan otomatis kan bahasanya juga kan kita atur lebih resmi, lebih bagus ya kan. Masa gue ngomong kurang ajar dia nggak perlu. Biar pakai bahasa-bahasa. Iya kan itu nanti kan kini di TikTok ini kan sebenarnya ranah-ranah memang bebas kan. Iya gampang itu bisa diatur itu. Intinya kan bahwa kekristenan ini harus gimana ya, dibilang bertobat juga kita nggak ngarepin mereka bertobat lagi. Nggak mungkin juga gue ngarepin bom masuk surga. Gue jadi masuk neraka. Jadi
ya bertobat minimal menyadari aja, ya kan? Mempersiapkan diri ya, kalau mau ke neraka kita juga udah capek, mulut juga udah berbusa, jadi kita udah ikhlas gitu. Saya mau tanya, kamu sama si Bang Denny yang di Belanda tuh jadi masuk surganya bareng atau si Bang Denny itu termasuk sesat? Dia mau bikin Bible loh. Denny itu seorang nabi, tapi kan dalam kesaksiannya dia kan Tuhan. Dia itu seorang nabi, tetapi dalam penjabarannya dia seperti Nabi Musa yang diangkat Allah bagi Firaun. Tapi pada dasarnya dia seorang nabi. Dia kan dapat penglihatan, dia dapat nubuatan. Pusing nggak? Ya. Itu ini Bun, itu yang disebut saudara Luga ini itu betul Bunda. Betul. Jadi iya betul, di dalam Matius 15 Bun, Matius 23, di situ Yesus sendiri yang mengatakan di dalam data 36 dan juga data sebelumnya. Apa kata Yesus di situ? Dia katakan begini, sebab lihatlah aku mengutus kepadamu nabi-nabi. Nah, jadi Yesus ini memang mengutus nabi-nabi berdasarkan Matius 23. Matius 23 nomor berapa itu ya? Nomor 34. Jadi Yesus ini mengutus nabi-nabi. Jadi kalau saudara Luga ini ya, Gurunda ya. Iya, jadi kalau saudara Luga ini mengaku nabi, kemudian Denny mengaku nabi, ya orang Kristen harus akui itu dong. Yang hebatnya apa hebatnya? Si Bang Luga ini pakai Rolls Royce Gurunda. Dia pakai Rolls Royce nih, hebat nggak tuh? Nah, itu makanya sulitnya orang Kristen ini karena tidak mau percaya kepada Bang. Kalau udah aku bilang, saya setelah melakukan perenungan, saya merenung itu kurang lebih 10 tahun merenungkan tentang semua apa yang disampaikan Luga, dan itu seirama dengan isi Bible terkait dengan kekristenan. Jadi ketika Yesus mengatakan, aku mengutus kepadamu nabi-nabi, aku mengutus kepadamu orang-orang bijaksana, aku mengutus kepadamu ahli-ahli Taurat. Itu ucapan Yesus loh. Berarti kalau Bang Luga mengaku nabi, ya jangan disalahkan, orang Kristen harus beriman kepada Luga. Iya. Sulitnya kalian itu kalau disampaikan. Kalian menolak. Bom kurus Gurunda kalau Luga jadi nabi. Bom kurus. Itu dia. Sulitnya mereka itu mempercayai Bible, tapi tidak percaya kalau Yesus mengutus nabi-nabi. Giliran kemudian mereka menolak Bang Luga sebagai nabi mereka mereka beriman kepada kitab Wahyu. Sedangkan narasi yang dibangun oleh Bang Luga itu mirip dengan isi daripada kitab Wahyu. Saudara-saudara Kristen, makanya saya katakan Kristen yang benar itu, yang sejati itu adalah Kristen yang sama seperti Luga, yang menjadikan Luga ini adalah soko guru. Jadi Yesus itu mengutus nabi-nabi. Jadi bukan Yesus itu adalah. Jadi udah bener aja Yesus ngomong ya. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa saudara Luga ini adalah nabi bagi agama Kristen. Agama Kristen aja ini, orang-orang Kristen aja ini yang kemudian paten tidak mau menerima kenabian Luga untuk mereka. Silakan teman-teman. Saya nyimak. Jadi ada berapa nabi baru nih ceritanya? Oke. Jadi gini. Jadi begini Ibu. Kalau Ibu masuk di YouTube Gereja Karismatik Internasional, contoh Prophet Bajinder itu kalau itu yang datang itu bisa 500.000 orang. Itu udah sekelasnya juga. Jadi dia aja mengaku seorang nabi dan di depan namanya Prophet Bajinder. Itu dari India ya. Coba nanti search di Google Prophet Bajinder. Dia itu sering membangkitkan orang mati. Terus yang kedua orang India, Prophet Bajinder. Search saja di YouTube Prophet Bajinder ya. Itu penginjil dari India. Tapi dia menyebut dirinya nabi. Nah, terus ada lagi namanya Prophet TB Joshua, masuk di 10 terkaya di dunia.
Prophet TB Joshua. Dia juga mengatakan dirinya prophet. Ya. Terus ada lagi namanya Prophet. Ya, Prophet Cindy Jacob. Cindy Jacob itu adalah penasihat Presiden George Bush, Presiden Amerika Serikat. Dia seorang nabi juga. Nah, jadi kalau kita masuk di dunia karismatik, khususnya di Amerika, itu gelar-gelar nabi itu udah hal yang biasa. Hal yang biasa. Makanya gelar nabi itu pun mau dibikin seperti di Amerika, di Indonesia. Tapi kan Pendeta Niko, khususnya salah satu pendeta terbesar di Indonesia yang mendukung hal ini, mungkin dia terlalu takut. Jadi dia pun tidak berani berbicara terang-terangan bahwa seorang... Memang dalam acara seminarnya dia, Empower 21, itu dihadiri oleh 12.000 orang di Sentul. Itu pembicaranya itu banyak yang bergelar prophet, nabi, begitu. Jadi banyak. Nah, saya ini nabi baru itu banyak. Nabi itu banyak, tapi nabi-nabi yang mengajarkan bahwa nabi masih ada itu memang mereka itu masih di kalangan gereja. Kalau saya ini kan sudah kalangan lintas agama. Jadi ketika saya bilang aku nabi, khususnya gereja-gereja Protestan ini kaget. Lu kok ada nabi gitu, padahal mereka itu ibarat kata tuh kan denomnya beda dengan saya. Denom karismatik itu kan bisa dikatakan denom yang paling berkuasa di muka bumi ini. Kenapa saya bilang denom karismatik yang berkuasa? Karena beberapa nabi juga masuk di daftar 10 pendeta terkaya di dunia. Itu masuk majalah Forbes. David Oyedepo, TB Joshua. Nah, jadi mereka itu adalah yang bergelar nabi dan mereka masuk di pendeta terkaya di dunia, itu masuk majalah Forbes, jadi masuk majalah internasional. Tapi, Bang Luga, dengar saya, kalau melihat perkembangan Kristen di luar Indonesia, di Eropa maupun di Amerika, itu yang begitu-gitu nanti Bang Luga ini yang lebih maju, karena tanpa gereja kan, ini gereja-gereja hancur loh di sini. Ada yang dibuang begitu aja, ada yang dijual, ada yang dijadiin tempat maksiat, ada yang dirobohin. Begini. Kalau menurut saya begini, yang hancur itu di Amerika dan di Eropa tuh, yang hancur sebenarnya gereja Protestannya yang hancur. Protestan ya? Ya, gereja Protestan hancur pindah ke stadion, ke gereja karismatik. Gereja karismatik kan nggak main gedung-gedung gereja mereka. Mereka tuh nggak suka di gedung-gedung yang runcing itu. Maaf nih, saya cut dulu. Yang saya tahu yang pakai stadion itu